Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tungguin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Novita dari jurusan Sosiologi BP17. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan UAS Pendidikan ITS. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda sekalian. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama Ibu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terpaksa melalui sosial media yang sebelumnya kita belajar melalui face to face dan sekarang kita melalui perantara karena situasi yang tidak memungkinkan. Pesan Ibu tetap di rumah saja dan stay dalam pembelajaran. Dan silakan saksikan video yang diberikan pada pagi hari ini. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai peran pelaku ekonomi dan macam-macam peran pelaku ekonomi. Kita ketahui terlebih dahulu, apakah itu pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah rumah tangga, masyarakat, sektor perusahaan atau usaha, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu macam-macam peran pelaku ekonomi. Ada beberapa macam peran pelaku ekonomi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Dan ada beberapa peran yang dilakukan oleh rumah tangga keluarga. Yang pertama yaitu sebagai konsumen. Di dalam kegiatan ekonomi, konsumen mempunyai dua peran. Yang pertama, sebagai konsumen pada barang maupun jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga keluarga membeli barang dan jasa oleh rumah tangga produsen untuk memenuhi kehidupannya. Contohnya, siswa-siswi membeli makanan di kantin. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi. Rumah tangga keluarga menyediakan modal ataupun tenaga kerja. Dengan faktor-faktor tersebut, rumah tangga keluarga memperoleh penghasilan dan penghasilan tersebut untuk membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, sebagai penyedia faktor produksi seperti tenaga kerja, ladang atau lahan, bahan baku, modal, serta perusahaan. Lalu bagaimana contohnya? Contohnya seperti menyediakan bahan baku pada sebuah ladang atau tanah, seperti menanam pohon mohoni atau pohon jati, lalu diserahkan kepada perusahaan. Nah, perusahaan tersebut akan mengelola pohon tersebut menjadi sebuah peralatan perabot rumah tangga, seperti dijadikan sebagai sebuah kursi, meja makan, dan lain-lain. Pendapatan konsumen juga bisa berasal dari sebuah perusahaan, seperti mendapatkan upah tenaga kerja, mendapatkan sewa, laba, bunga, dan juga hasil dari penjualan. Macam-macam peran pelaku ekonomi selanjutnya ialah rumah tangga produsen atau disebut juga dengan perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan merupakan satu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk mendapatkan laba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Nah, dilihat dari kepemilikan perusahaan, di
dibagikan menjadi dua. Yang pertama yaitu perusahaan negara, yang kedua perusahaan swasta. Aktif dalam menyumbang sarana umum, seperti menyalurkan, aktif dalam kegiatan pembangunan umum, atau memberikan dan menyumbang sarana dan prasarana untuk kepentingan. Yang kedua, mengurangi dampak-dampak limbah. Yang ketiga, dapat menggerakkan perusahaan-perusahaan kecil. Yang keempat, dapat menyongsong beasiswa. Macam-macam peran pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga pemerintahan. Peranan rumah tangga pemerintahan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kemajuan perekonomian di dalam suatu negara. Tangga pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan ekonomi. Bagaimanakah tujuan-tujuan rumah tangga pemerintah? Yang pertama, meningkatkan kesempatan kerja. Yang kedua, mengendalikan tingkat inflasi. Yang ketiga, menstabilkan neraca pembayaran luar negeri. Yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat adil dan makmur. Rumah tangga produsen atau pemerintah sangat berperan penting terhadap masyarakat atau memberikan jasa pelayanan terhadap masyarakat. Berikut contoh hasil produksi rumah tangga produsen atau disebut berikut. Jika diklarifikasikan, peranan rumah tangga pemerintah memiliki beberapa hal. Yang pertama, menciptakan investasi umum. Salah satu contohnya membangun jembatan, yang kedua membangun jalan raya. Yang kedua yaitu mendirikan perusahaan-perusahaan negara untuk menstabilkan kegiatan ekonomi. Yang ketiga, menarik pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Dan yang keempat, membelanjakan penerimaan negara untuk memberikan sarana-sarana pemerintahan. Membelanjakan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pemerintah. Dan yang kelima, melakukan kebijakan moneter. Contohnya yaitu penarikan pajak oleh pemerintah seperti pajak perhotelan, pajak rumah makan, pajak rumah, dan lain-lain. Macam-macam peran pelaku ekonomi selanjutnya ialah rumah tangga produsen atau disebut juga dengan perusahaan. Rumah tangga produsen atau perusahaan merupakan satu kesatuan yuridis dan ekonomis yang bertujuan untuk mendapatkan laba dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya, produsen pupuk mengemasi pupuk yang hendak dijual. Peran rumah tangga produksi atau disebut juga dengan perusahaan juga memiliki peranan lainnya. Perusahaan juga bertanggung jawab terhadap keselamatan maupun hari tua pada sebuah karyawan. Seperti contoh hasil produksi perusahaan pemerintahan seperti baja, pesawat, listrik, pos, lembaga pendidikan, bidang kesehatan, pos, hukum, dan lain-lain. Dari kepemilikan perusahaan dibagikan menjadi dua. Yang pertama yaitu perusahaan negara, yang kedua perusahaan swasta. Macam-macam peran pelaku ekonomi selanjutnya yaitu rumah tangga pemerintahan. Peranan rumah tangga pemerintahan merupakan salah satu pelaku ekonomi yang mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kemajuan perekonomian di dalam suatu negara. Rumah tangga pemerintah mempunyai fungsi sebagai pengatur pembangunan ekonomi. Nah, negara Indonesia sendiri juga menjalin hubungan
kerjasama di seluruh negeri. Nah, negara Indonesia sendiri juga memiliki kerjasama dengan negara lainnya di seluruh dunia. Seperti dalam perdagangan, contohnya Cina mengekspor teknologi canggih kepada Indonesia. Nanti Cina dan Indonesia akan mendapatkan visa. Untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri, tentunya negara harus memiliki kerjasama dengan negara asing supaya kehidupan masyarakat di dalam suatu negara bisa, sebab tidak semua negara dapat memproduksi barang dan jasa yang diperlukan oleh rakyatnya. Nah, negara Indonesia juga memiliki dan banyak memiliki hubungan kerjasama dengan negara asing lainnya. Contoh selanjutnya yaitu pertukaran tenaga kerja. Seperti Indonesia sendiri banyak mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing supaya nanti Indonesia akan mendapatkan tambahan. Selanjutnya sebagai sumber penanaman modal asing supaya kehidupan rakyat Indonesia sejahtera dan negara Indonesia mendapatkan pemasukan dari negara asing. Selanjutnya bentuk kerjasama selanjutnya yaitu pemberi pinjaman. Negara Indonesia dan negara asing lainnya juga memiliki kerjasama untuk meminta suatu pinjaman. Contohnya, Indonesia dalam melakukan pembangunan sarana maupun prasarana terhadap negara sendiri sangat membutuhkan dana yang sangat besar. Nah, maka dari itu Indonesia akan membuat suatu pinjaman dengan negara asing. Maka dari itu negara Indonesia akan membuat kerjasama dengan negara asing dengan meminjam suatu pinjaman, dengan membuat satu utang atau disebut dengan pinjaman atau meminjam terhadap keuangan, penyediaan modal atau tenaga, distribusi barang impor di luar negeri. Contohnya distribusi produk impor dari luar negeri. Jadi, kesimpulannya, peran pelaku ekonomi merupakan suatu penggerak kegiatan ekonomi produksi, konsumsi, dan distribusi untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Baik anak-anak sekalian, cukup sekian materi kita pada pagi hari ini. Pesan ibu cuma satu, dalam situasi wabah corona pada saat ini, anak-anak sekalian tetap di rumah. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tidak usah keluar. Namun jika ada kepentingan mendesak, biasakan pakai masker, cuci tangan, dan jaga ketahanan tubuh anak-anak masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari video saya. Terima kasih, dan saya Reza Novita undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.